Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi Decision Support System dengan topik pembahasan tahapan membangun Decision Support System. Jadi dalam membangun Decision Support System, dalam membangun Decision Support System ada beberapa tahapan yang secara umum ada frameworknya yang harus kita lalui. Jadi mulai dari yang pertama, kita harus punya perencanaan, kemudian berdasarkan riset atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa tim, kemudian analisis dan perancangan konsepnya seperti apa. Setelah itu perancangan dari sistem pendukung keputusannya harus seperti apa. Setelah itu coba dikonstruksi, setelah dikonstruksi coba diimplementasi, kemudian ada bagian pengujian dan pemeliharaan, dan terakhir adalah adaptasi terhadap hasil implementasi atau hasil pengujian yang sudah dilakukan. Nah, pada tahap perencanaan di sini artinya kita merumuskan kerangka dan ruang lingkup dari DSS itu sendiri, persyaratan untuk unjuk kerja, dan memilih konsep-konsep dan menganalisis model pembuatan keputusan yang relevan dengan tujuan dari DSS itu sendiri. Kemudian langkah ini menentukan pemilihan jenis DSS yang akan dirancang dan metode pendekatan yang akan digunakan. Nanti di sini saya juga akan mencontohkan contoh DSS yang pernah tim saya bangun dan sudah menjadi suatu paper. Tahapan-tahapannya menjadi seperti apa. Nah, kemudian ada tahapan penelitian. Di sini berhubungan dengan pencarian data serta sumber daya yang tersedia. Riset-riset apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan sehingga DSS ini perlu dibuat. Nah, kemudian ada tahap analisis dan perancangan konsep. Di sini penentuan teknik pendekatan yang akan dilakukan serta sumber daya yang dibutuhkannya seperti apa. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap perancangan, di mana kita melakukan perancangan ketiga subsistem utama DSS, yaitu subsistem database, model, dan dialog. Nah, nanti juga kita akan buat DSS yang berbasis database, karena kan nanti ada proses-proses yang direcord ke dalam satu database. Ada konstruksi, merupakan kelanjutan dari perancangan di mana ketiga subsistem yang telah dirancang dihubungkan menjadi satu. Jadi di sini perancangan ketiga subsistem, ada database, model, dan dialog, di sini dikonstruksi menjadi satu sistem DSS. Digabung. Implementasi menerapkan DSS yang dibangun. Pada tahap ini dilakukan testing, evaluasi, penampilan, orientasi, pelatihan, dan penyebaran. Kemudian sebelum tahap adaptasi, di sini ada tahapan pengujian dan pemeliharaan, di mana tahapan ini yang dilakukan untuk menguji seberapa efektif validasi dari DSS yang kita bangun, serta bagian di mana DSS tersebut terus-menerus untuk memperbaiki akurasi dari DSS yang kita bangun. Dan terakhir, melakukan pengulangan terhadap tahapan di atas sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan pemakai. Nah, di sini studi kasus, papernya bisa dilihat di sini. Jadi ada paper di sini, di sini. Solar, ini yang pernah saya lakukan. Ini papernya ada di sini. Nih, rancang bangun lumayan udah ada 6 yang masih sitasi. Papernya kita coba ini. Nah, ini judulnya Rancangan Bangun Aplikasi Pendeteksi Jenis Golongan Darah Berdasarkan Konsep Kepercayaan Rakyat Jepang atau Menkanka. Ini DSS juga, sama Bu Ayung dan dosen dari Unpad ada. Nah, di sini studi kasusnya seperti ini. Nah, pada tahap perencanaan, di sini kami berencana untuk membangun suatu DSS untuk mendeteksi golongan darah seseorang tanpa harus dilakukan pemeriksaan medis, tetapi berdasarkan teori kebudayaan dan kepercayaan rakyat Jepang Minkan Shinko. Jadi sebelumnya kita sempat searching dulu nih, kepercayaan rakyat Jepang Minkan Shinko gitu kan, kita searching. Nah, adalah gimana lingkup terlalu di agama kebahas terkait golongan darah misalnya. Tidak ada nih di Jepang. Nah, pada mana lapangan bola di Jepang, ditinjau 16 lapangan bola, kan banyak tuh ya. Nah, ini
malah ada di sini nomor 3 nih, Raja monoplexia berarti golongan darah di Jepang. Jadi kalau di sini ada di Jepang itu ada teori pada saat itu kalau golongan darah A sifatnya seperti apa, kalau golongan darah B sifatnya seperti apa, golongan darah AB seperti apa, golongan darah O seperti apa. Nah, kemudian konsep berpikirnya jadi dibalik nih. Jadi kan di sini ada latar belakang di penelitian-penelitiannya nih. Di Jepang, ramalan golongan darah dipercaya dapat menjadi jembatan untuk lebih bisa menafsirkan karakter, kepribadian seseorang dan sebagai pembuka jalan dalam hubungan dengan orang lain. Ini ada dari papernya. Kemudian di Jepang, golongan darah berkonotasi pada sebuah konsep yang berbeda dari golongan darah dalam arti biologis. Sebagian besar masyarakat Jepang berorientasi kepada hubungan antara golongan darah dengan kepribadian, walaupun mereka hanya samar-samar mengerti mengenai benar atau tidak hasil tersebut menurut Yoshino pada tahun 92. Nah, banyak sekali publikasi buku-buku mengenai ramalan golongan darah pada paruh pertama tahun 1970-an di Jepang. Kemudian majalah-majalah mulai memberikan informasi tentang ramalan berdasarkan tipe golongan darah dan hubungannya dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Nah, bahkan kuliah di Jepang ada yang menjual omikuji merupakan sari kertas ramalan yang didesain untuk mengutarakan kejadian hasil golongan darah hasil lifestyle pada tahun 2012. Ini salah satu riset yang kami lakukan terkait kepercayaan rakyat Jepang Minkan Shinko tentang golongan darah. Ini terkait penelitiannya. Kemudian ada di sini ada analisis perancangan dan kontrol. Itu kita coba deh searching, kemudian dicari konsepnya seperti apa nih. Katanya berdasarkan di sini saya ada Asian Lifestyle tentang Japanese Blood Type of Character Analysis. Katanya dari berdasarkan kepercayaan Minkan Shinko, kalau golongan darah itu tipenya kerja keras, detail, kemudian sangat organisir. Kalau golongan darah B ini orangnya katanya tahu apa yang akan dia lakukan dan cenderung individualistik. Ini katanya seperti ini ya. Kemudian golongan O ini suka melihat dari gambar besarnya seperti apa dan cocok untuk menjadi pemimpin. Nah, kemudian golongan darah AB ini kombinasi antara A dan B. Mereka dipertimbangkan untuk susah untuk membaca dan kurang kreatif katanya, atau sangat kreatif lah orang-orang ini. Nah, susah dibaca lah intinya. Kalau susah dibaca katanya kalau golongan darah AB. Nah, di sini pada gambar 1 dijelaskan bahwa setiap orang itu menurut kepercayaan orang Jepang memiliki sifat alamiah tersendiri berdasarkan golongan setiap golongan darah. Selain itu berdasarkan hasil riset yang diperoleh dari data sebagai berikut, katanya seperti ini. Nah, kemudian pada gambar 2 bahwa di Jepang sendiri katanya mayoritas golongan darahnya memang A berdasarkan dari data rasial dan ethnic distributed of blood type. Nah, hari ini sebetulnya hal ini dapat disimpulkan bahwa orang Jepang ini memiliki sifat keteraturan yang sangat tinggi dan sangat obsesi untuk mencapai target sesuatu. Berikut beberapa ilustrasi sifat golongan darah yang bisa dijelasin. Jadi katanya di Jepang itu banyakkan orang golongan darah A. Katanya di Cina banyakkan golongan darah B. Kalau di sini sih katanya orang-orang Cina cenderung, ya kalau golongan darah B ini cenderung udah punya jalan di sini dan cenderung individualistik. Kayak gitu ya. Kalau di Korea imbang lah A sama B. Kalau di Amerika mayoritas golongan darah O, katanya cocok jadi pemimpin mungkin ya kalau di Amerika. Tadi Inggris juga mayoritas golongan darah O sama A juga. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini saya ambil juga dari pada gambar 3 dijelaskan. Ini mungkin tadi gambar 1, gambar 2-nya di sini ya kalinya. Ini gambar 1, ini gambar 2. Dari paper ini saya ambil. Kemudian pada gambar 3 dijelaskan bahwa ketika mendapat suatu makanan yang tidak enak, golongan darah A hanya berbicara pelan-pelan dengan komentar, gak enak katanya, kata golongan darah A. Nah, kemudian hal ini menjadi menurut dari kepada orang Jepang, mayoritas golongan darah A cenderung idealis, namun masih bisa menjaga perasaan orang lain. Golongan darah O berkomentar, gak seenak yang saya buat, cenderung multitasking dan multitalenta, sehingga segala sesuatu bisa dibandingkan dengan diri sendiri. Golongan darah AB, nih karena tadi kan katanya golongan darah AB teh
difficult to be read, jadi lebih susah dibaca. Hal ini cenderung golongan darah B ini lebih misterius dan sangat tertutup serta sangat sensitif dan selalu menjaga perasaan orang lain. Berbeda jauh dengan golongan darah B yang berkomentar, makanan apa ini? Nah, hal ini menunjukkan golongan darah B ini sangat terbuka walaupun pikirannya hampir sama dengan sebagian golongan D, tapi golongan B tidak segan-segan dalam mengungkapkan sesuatu. Katanya seperti ini. Tadi forum meeting. Nah, itu termasuk bagian dari analisis dan perancangan konsep. Jadi di sini konsepnya, yaudah kita coba balik deh. Kita coba balik waktu itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dibalik nih, ini cocoknya ke golongan darah mana. Nah, dari sini kita buatlah perancangan dan buat sedikit kesimpulan mungkin ya. Jadi dari yang beberapa yang ada di sini, kita buat beberapa kesimpulan dan dari beberapa sumber juga dirancang nih. Kalau golongan darah ini orangnya terorganisir, konsisten, jiwa kerjasamanya tinggi, tegas, bisa diandalkan, meski keras kepala, perfeksionis sehingga kadang bikin orang lain jadi sebel. Kemudian mudah cemas atau gugup, biasa menekankan perasaan sehingga terlihat tegar. Keras terhadap orang-orang yang tak sependapat dengannya, kecenderungan politiknya katanya destra. Nah, kalau B ini katanya, ini kan berdasarkan data dari kepercayaan rakyat Jepang, kalau misalnya searching di Google juga banyak. Nah, kami dari tim pembuat DSS, coba dia dirancang dan coba dirangkum. Golongan darah B ini orangnya katanya santai, easy going, bebas, dan sangat menikmati hidup, cenderung punya banyak hobi. Kalau sedang fokus dengan sesuatu, biasanya melalaikan hal lainnya. Kalau lagi suka dengan sesuatu, biasanya menggebu-gebu tapi cepat bosan. Ingin menjadi nomor satu dalam berbagai hal, tidak suka bergaul dengan banyak orang, bisa memilih mana yang lebih penting dari sekian banyak hal yang dikerjakannya. Kecenderungan politiknya katanya sinistra. Kalau ini berjiwa besar, supel, nggak mau ngalah, nggak suka hal yang jelimet, fleksibel dan mudah menerima hal-hal baru, mudah terpengaruh oleh orang lain, dan dari apa yang dilihat di TV. Biasanya disukai oleh semua orang, mudah menutupi perasaan sehingga terlihat selalu riang dan tak punya masalah. Tapi kalau sudah nggak tahan akan mencari tempat curhat, kecenderungan politiknya sentro. Kalau AB ini katanya orangnya unik, nyeleneh, banyak akal, berkepribadian ganda, lembut, sensitif, penuh perhatian dengan perasaan orang lain, sering menjadi orang yang sentimen dan memberikan sesuatu terlalu dalam, punya banyak teman, kecenderungan politiknya sinistra. Nah, di sini kita nggak bicara mana yang lebih baik ya, karena masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi setelah itu kita coba rancang nih dari beberapa kesimpulan tentang golongan darah ini di bagian tahapan perancangan ya, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu udah nih terkumpul nih sifat-sifat golongan darah A seperti apa, golongan darah B seperti apa, golongan darah O seperti apa, dan golongan darah AB seperti apa. Setelah itu kita coba konstruksi nih. Nah, pada tahapan konstruksi ini, setelah digabungkan beberapa sifat secara umum dan ciri khas dari setiap golongan darah, langkah selanjutnya adalah membuat konstruksi terbalik, di mana setiap pertanyaan akan diberi bobot khusus untuk setiap golongan darah. Jadi, kepikir waktu itu coba saya konstruksi gini. Apakah Anda termasuk orang yang terorganisir? Misalkan kalau emang iya, berarti dia ada bobot untuk poin A. Apakah Anda termasuk orang yang konsisten? Berarti nanti dia nambah A. Apakah Anda termasuk orang yang easy going? Kalau itu berarti nanti masuk ke B poin-poinnya. Jadi dari sini kita buat nih contoh konstruksi pernyataan untuk golongan darah B. Jadi masing-masing setiap ada di sini kan A, B, O, dan AB ini. Kita coba nih konstruksi terbalik nih. Kalau untuk golongan darah B, apa Anda termasuk orang yang suka ngaret? Kalau ya, tidak, kadang-kadang. Kalau ya, kalau nggak salah saya kasih poin 2. Ini coba dikonstruksi nih pertanyaan-pertanyaan dari apa yang sudah kita rancang di sini. Jadi waktu itu, itu dibuatlah kayak gini. Apakah Anda termasuk orang yang punya perasaan sensitif dan lembut? Nah, ini pertanyaannya di random kayak gitu. Nah, sebetulnya pertanyaannya udah ada sih contoh tutorialnya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini. Kemudian di playlist DSS. Nih, di sini ada bagian membuat DSS. Waktu kemarin saya buat lagi. Sebelumnya waktu ini saya buat pakai Visual Studio. Nah, sekarang di sini kita coba buat pakai Java karena mayoritas pada saat itu mahasiswa banyak menggunakan Java di program studi pendidikan multimedia.
Ada tahapan-tahapannya dari part 1 sama part 2. Part 1 ini aplikasinya, part 2 ini mengkoneksikan dengan database. Seperti itu. Jadi dikonstruksi nih pertanyaan-pertanyaannya. Jadi masing-masing sini ada bobotnya. Kalau ini ya nanti bobot ke B, ke B, ke B, ke B nambah seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan implementasi hasil konstruksi pemikiran ke dalam kode bahasa pemrograman. Ya udah kalau gitu nanti juga dimasuk-masukin. Ini waktu itu dengan menggunakan bahasa Visual Basic, menggunakan Visual Studio. Nanti nambah-nambahin tuh if kalau milih A ini A, B, C ya. A maka jumlahnya 2, kalau B masuknya 1, kalau C 0. Nanti masing-masing. Oh, berarti A nambah 2, B nambah. Ini kan misalkan buat pertambahan golongan darah A, ini golongan darah B, golongan darah AB, golongan darah O misalnya. Nanti dijumlah-jumlahin, paling banyak yang mana konstruksinya nanti. Nah, setelah dijumlah-jumlahin, nanti dari situ kita buat kayak gini. Nanti jumlah nih golongan darah B sama dengan pertanyaan ini tambah ini tambah ini tambah ini. Nanti berapa nih jumlah golongan darah B-nya? Nah, nanti kalau misalkan golongan darah B-nya berapa, nanti masuk ke sana. Nah, setelah itu ada tahapan ini yang sudah dibangun, kemudian diujikan beberapa sampel. Setelah itu divalidasi hasilnya berdasarkan hasil DSS dan hasil perekaman medis yang sudah terbukti validitasnya. Nah, kalau di sini ada bagian pengujiannya. Nah, waktu itu saya udah bikin laman videonya. Nah, pertanyaannya, nah kita juga jangan lupa bikin escape sequence karena bisa jadi ketika dijumlahkan di sini bisa jadi jumlah untuk golongan darah B dan golongan darah A itu sama. Nah, di sini ada bagiannya di mana kita ada escape sequence-nya. Jadi ketika jumlahnya berbeda. Nah, nanti ada validasinya di sini. Misalkan namanya Sergio, golongan darah A-nya dapat 20, B-nya dapat 11, AB-nya dapat 9, O-nya dapat 0. Nanti di sini berarti kan otomatis dari sini skor A-nya dapat paling tinggi, berarti hasil tesnya A. Nanti di akhir dikasih pertanyaan. Dikasih pertanyaan di akhir pertanyaannya apakah ini sesuai atau tidak. Nanti dikasih validasi. Nah, ada contohnya ya nanti. Yang ini lama ya, itu saya bikin 2 jam. Ya berarti kalian harusnya 2 jam kalau terus-terusan bikin bisa sih. Ini juga waktu itu ngedadak juga pas. Ah ya di sini nanti. Nama nanti ujung-ujungnya ada kesimpulan sesuai atau tidak sesuai. Nanti ditanyakan apakah jawabannya sesuai. Kalau sesuai ya nanti divalidasi di sini. Nah, ini adalah bagian dari pengujian dan pemeliharaan. Nah, di sini kayak gini contoh aplikasi pertanyaan. Lanjut. Nah, ini adalah contoh escape sequence. Jadi ketika ada jawaban jumlah yang sama, nanti kan ada aturannya. Kalau golongan darah A itu seperti apa, B itu seperti apa. Nah, di sini ada aturannya. Nah, kita nggak mungkin misalkan ibunya golongan darah A, ayahnya golongan darah A. Tapi ketika dijumlah, di sini skor yang tertingginya O gitu. Padahal di sini misalkan golongan tertingginya B gitu. Padahal di sini nggak mungkin nih ada aturan tabel nih tentang golongan darah. Makanya di sini ada namanya escape sequence. Jadi tanya dulu golongan darah A, ibu apa, ayah apa. Nah, apakah dia sudah jujur atau misalkan masih ragu-ragu, nanti ada poinnya tersendiri. Kayak gitu. Ini juga ada nih contohnya. Nah, dari sini kita buat. Nah, karena ada kemungkinan golongan darah anak itu harus sesuai dengan ini aturan darah medis nih, kita nggak bisa melawan medis ya gitu. Jadi ada namanya escape sequence-nya. Ini ada bobot-bobotnya khusus kayak gitu. Ada di video ini udah dijelaskan sih bagaimana mencari escape sequence di sini. Nah, ini nanti keluar hasilnya kondisi seperti ini. Nanti Fahmi, selamat Anda melakukan golongan darah A. Nanti golongan darah ini ceritanya gimana aja. Nah, nanti ada validasi. Nah, misalkan nah di sini ada tahapan validasi, pengujian. Di sini langsung nih data perpustakaan sih salah. Data golongan darah ya maksudnya di sini. Nanti ada namanya, ID-nya berapa, Boris, skornya berapa nanti. Di sini misalkan Abdul hasil dari tes itu A, hasil medis A berarti dia valid.
Kalau Budi hasil DSS-nya B valid, misalkan kayak di sini tadi si Bolden hasil DSS-nya B, tapi ternyata dia tidak sesuai, tidak valid. Nah, berdasarkan 7 sampel diujikan 4, dan yang diujikan 4 dari 7 memiliki hasil yang valid dan hasil darah menggunakan medis. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi DSS yang telah dibangun mempunyai akurasi 57% betul. Nanti ada kayak gini, ada validasi dan pengujian. Nah, tahap terakhir adalah pada tahap adaptasi. Pada tahapan ini, jika ada saran dan masukan terkait aplikasi, baik itu berdasarkan dicoba maupun melihat sistem, DSS harus tetap dikembangkan dan diperbaiki. Kayak gitu. Jadi nanti sampai harus ada tahapan ini. Ada kok semuanya di part 1 sama di part 2, tapi nggak harus semuanya menggunakan bahasa Java ya. Ini part 1-nya sampai 2 jam, part 2-nya 48 menit. Ini 3 jam lah bikin DSS kalau terus-terusan ya. Ini waktu itu saya karena idenya sudah ada, jadi waktu itu ingat banget, jadi ngubah aja yang sebelumnya menggunakan bahasa Visual Basic ke bahasa Java. Idenya sudah ada, konstruksinya udah ada, ya kalau bikin ngoding ya tahu sendiri, meren kalau ngoding sebetulnya kalau lagi asik nggak kerasa itu 3 jam. Kalau kita lihat jamnya jam berapa nih, itu jam 4 subuh nih, dari jam ini jam berapa nih kalau kita lihat ngodingnya, jam 1 ini jam 1 pagi kan, betul jam 1 sampai jam 4 3 jam. Waktu saya bikin sampai begadang tuh di tahun 2021 bulan Mei loh kayak gitu. Jadi ya mangga kalau mau dicontoh, nanti kurang lebih soalnya seperti ini gitu. Nah, agar ini semua enak, tinggal dikonstruksi dan tahapan-tahapannya terlalui dengan baik. Nah, makanya setelah ini kita akan ada tugas, buatlah rancangan pembangunan DSS yang akan menjadi project tugas DSS. Nah, rancangan ini harus terdiri dari perencanaannya akan dibuat apa dan latar belakangnya apa, kemudian penelitian, beberapa penelitian terkait DSS yang akan dibuatnya seperti apa, analisis dan perancangan konsepnya, dasar atau metode DSS yang akan dilakukan, perancangan dan konstruksi draft pertanyaan akan menjadi dasar pengambilan keputusan, kemudian ada implementasi, tuliskan rencana bahasa pemrograman yang akan dipakai untuk membuat DSS. Seperti itu. Oke, jadi ini mungkin akan jadi tugas mandiri pertemuan berapa kita? 12 apa 11 ya? 12 mungkin ya pas 11. Nah, gitu ya. Nanti 13 yang part 1, 14 part 2, nanti 15 diskusi untuk tugasnya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.